Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, sahabat kajian tematik yang insyaallah Allah muliakan. Syukur alhamdulillah hari ini Allah beri kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali mengkaji ilmu Allah yang begitu luas. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji beberapa hadis yang berbicara tentang larangan child free. Seperti yang kita ketahui saat ini fenomena child free atau yang disebut oleh orang yaitu menolak berketurunan sekarang sedang viral. Bahkan tidak jarang pasangan suami istri enggan mempunyai keturunan. Padahal ya, mempunyai keturunan adalah salah satu pelengkap kebahagiaan dari pasangan suami istri. Lalu apa jadinya jika ada pasangan suami istri tetapi tidak mau berketurunan? Apa hukumnya seseorang yang menjalin hubungan suami istri tapi tidak mau mempunyai anak? Nah, kalau kita kaji secara lebih rigid, sebenarnya faham child free ini ya, adalah buah dari faham liberal di barat. Jadi buah kebebasan ya. Istri ingin bebas sehingga punya anak itu suatu hal yang membuat dirinya tidak bebas, sehingga dia maunya bebas sehingga dia tidak ingin mempunyai anak. Padahal ya kita ketahui bersama banyak orang yang nggak punya keturunan, yang nggak punya anak, rela mengeluarkan uang jutaan ya, ratusan juta ya, untuk bisa mempunyai anak. Pokoknya bagaimana caranya agar dia bisa punya anak. Tapi ini aneh, pasangan suami istri kok malah tidak mau punya anak. Kan kalau kita kaji beberapa sejarah Nabi Zakaria yang merupakan Nabi yang berumur tua ketika itu, istrinya juga tua, dia tidak bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi karunia anak. Setelah meminta yang begitu lama, Allah kabulkan. Punyalah anak Nabi Zakaria, yaitu Yahya, yang nanti di kehidupan selanjutnya dia juga menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ikhwan fillah yang insyaallah Allah muliakan, ada hadis yang melarang untuk seseorang suami istri itu menolak berketurunan. Bahkan Nabi pun memberikan motivasi agar seseorang yang akan menikah nanti harus memilih pasangan yang berpotensi dia itu bisa memberikan keturunan, nggak mandul. Ini kita akan bahas hadisnya. Ini ada riwayat dari Mukharijnya Abu Dawud nomor 2050. Sanadnya dari Ma'qil bin Yasar. Saya bacakan hadis lengkapnya seperti biasa. An Ma'qal bin Yasar atau An Ma'qil bin Yasar qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan zata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu afa atazawwajuha qala la summa atahu ats-tsaniyata fanahahu summa atahu ats-tsalitsata faqala tazawwaju al-waluda fa inni makathirun bikumul umam. Jadi ini ada sebuah cerita ya dari Ma'qal bin Yasar. Ada seorang laki-laki yang menemui Nabi. Dia mengatakan, "Ini asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin." Ya Nabi, saya jatuh cinta kepada seorang perempuan yang terhormat dan juga cantik. Wa innaha la talidu, tetapi dia mandul Nabi. Lalu bertanya lagi,
Dia melanjutkan pertanyaannya, lalu apakah saya boleh menikahinya? Qala Nabi bersabda, lah, jangan. Summa atau asaniyata. Dia nggak putus asa, dia datang yang kedua kali, tanya juga, Nabi, saya cinta dengan wanita ini, tapi dia mandul, boleh nggak saya menikahinya? Tidak, jawab Nabi. Datanglah yang ketiga kali juga, summa atau asalisata, sama, tanyanya sama, jawaban Nabi pun juga sama, tidak boleh. Akhirnya Nabi melengkapi jawabannya, tazawwaju al-wadudal waluda, nikahilah perempuan yang wadud, yang walud. Yang wadud artinya perempuan itu mempunyai sifat penyayang. Al-walud, dan dia tidak mandul. Dia penyayang, dia perempuan yang keibuan, dan dia juga bisa mempunyai keturunan. Mengapa demikian? Nabi melanjutkan, fa inni makasirun bikumul umam, karena aku itu suka ya, umatku itu yang mempunyai banyak keturunan. Dan nanti di hari akhir ketika kumpul dengan nabi-nabi yang lain, Nabi berbangga diri dengan umatnya karena umatnya mempunyai banyak keturunan. Itu alasan Nabi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Maka kalau kita lihat hadis ini, Nabi menekankan ya tentang tujuan pernikahan sebenarnya. Tujuan pernikahan itu yang punya keturunan, bukan mandul. Artinya mandul itu ya menikah lalu tidak punya keturunan. Maka pilihlah wanita yang penyayang tadi, al-waduda al-waluda, punya kasih sayang dan juga mempunyai keturunan. Tidak hanya hadis itu ya, Nabi juga memberikan statement yang lain. Ini bisa kita lihat dari hadis riwayatnya Ibnu Hibban. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan Nabi itu menyuruh ya seseorang atau umatnya itu untuk menikah, wa yanha 'anit tabattul, dan melarang membujang, nahyan syadidan, dengan larangan yang cukup keras. Jadi nggak boleh umat Nabi itu tidak menikah. Wa yaqulu tazawwajul wadudal waluda. Ya, tapi ada syaratnya. Nikahilah perempuan yang wadudul waludul. Al-waludu ya, al-wadud ya. Perempuan yang penyayang, al-wadud, al-walud, dan perempuan yang punya potensi dia mempunyai anak, tidak mandul. Fa inni makasirul anbiya yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga diri atau akan membanggakan umatku pada hari kiamat nanti, karena umatku termasuk umat yang mempunyai banyak keturunan. Itu alasan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk memilih pasangan yang berpotensi memberikan keturunan. Maka apa jadinya kalau pasangan suami istri kok bertujuan tidak mempunyai keturunan? Karena salah satu hikmah pernikahan ya tadi menghasilkan keturunan, dan itu pelengkap kebahagiaan dari sebuah pernikahan. Lalu kalau kita kaji lebih lanjut, sebenarnya apa alasan yang mendasari orang-orang yang mempunyai pemahaman child free, orang-orang yang mempunyai idealisme child free? Oh, nggak mau berketurunan, kamu boleh menikahi saya, tapi ada syaratnya loh ya. Apa syaratnya? Saya nggak mau nanti kalau saya punya anak. Ada beberapa argumentasi, sekalipun argumentasi tersebut tidak dibenarkan dalam syariat kita. Argumentasi yang paling banyak ya adalah takut kalau nanti tidak bisa memberi makan anaknya, takut anaknya sengsara, takut anaknya kelaparan, takut kalau bersama dia nanti anaknya tidak bahagia. Itu ketakutan itu. Padahal tidak seperti itu juga ya. Allah jamin keturunan atau seseorang itu akan rezekinya. Jadi jangan khawatir kalau menikah punya anak, kok anaknya tidak bisa hidup, tidak bisa makan.
Bahkan Nabi pun juga memberikan statement yang cukup keras, ya, tentang orang yang takut punya anak gara-gara dia punya perasaan atau punya ketakutan nggak bisa beri makan, nggak mau punya anak gara-gara dia merasa dia nanti nggak akan bisa memberi makan anaknya. Ini dari Al-Bukhari ya, nomor 6001 dan Muslim nomor 86. Saya bacakan hadisnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dzanbi a'dzam. Jadi dari Ibnu Mas'ud ya, ada yang bertanya kepada Nabi, Ibnu Mas'ud tanya kepada Nabi, Ibnu Mas'ud ini, ayu dzanbi a'dzam. Ya Nabi, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar itu? Qala. Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan. Yang pertama adalah kalau kau menyekutukan Allah. Kalau kamu ya menduakan Allah. Wa huwa khalaqaka. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan kamu. Jangan kamu duakan. Qultu summa ayun. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala summa antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'aka. Yang kedua adalah kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia akan makan bersamamu. Ya, ini yang pembahasan tadi ya. Jadi dia sampai membunuh anaknya karena takut kalau nanti anaknya nggak bisa bahagia. Kalau sini dijelaskan karena takut nanti anaknya makan bersamanya. Jadi itu kewajiban kita memberikan nafkah anak kita, istri kita, insya Allah ya. Kalau kita mau berikhtiar dengan baik, serta dengan doa yang baik juga, ya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi yang pertama, alasan yang pertama karena takut anaknya nggak bahagia, nggak bisa memberi makan anaknya, salah. Dan sudah Nabi jawab, ya, itu perbuatan yang tidak benar dalam sabda Nabi tersebut. Summa ayun apalagi? Qala summa antuzani halilata jarika. Nah, ini yang dosa yang ketiga, dosa yang ketiga adalah kamu berzina dengan istri tetangga. Nah, itu tidak boleh. Lalu ada lagi alasan yang kedua, ya, bagi kaum child free, kenapa dia nggak mau punya anak? Alasannya dia belum siap jadi orang tua. Loh, seseorang ketika menikah itu ya sudah memutuskan dirinya itu akan menjadi orang yang berpikir dewasa, mengemban tanggung jawab. Ya tentu kalau nanti kalau dia punya anak, dia jadi orang tua, itu sudah menjadi hukum alam atau sunnatullah yang tidak terpisahkan dari yang namanya kehidupan pernikahan. Tapi ini alasannya para pengusung ataupun implementator child free ini nggak mau punya anak ya gara-gara ini, gara-gara dia merasa aku belum layak, aku belum siap, aku belum pantas nih jadi orang tua. Agama kita ini agama yang sempurna, agama yang mengatur tentang kebaikan-kebaikan, baik itu yang sifatnya duniawi ya ataupun yang akhirat. Bahkan kebaikan yang dari kecil sampai yang besar. Tidak luput juga kebaikan atau perintah untuk berbuat baik kepada seorang anak, kepada anak kita, kepada anak atau keturunan. Lalu apa tugas orang tua? Tugas orang tua adalah mendidik anaknya dengan baik, dengan didikan adab. Kalau orang tua itu buruk, maka anaknya juga akan mengikuti orang tuanya. Kalau bahasa pepatah ya, kalau orang tua itu kencing berdiri, maka anak lebih parah, bisa dia kencing sambil berlari. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW ya dalam hadis riwayat Al-Baihaqi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas ini hadisnya, qalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna haqqul walid fama haqqul walad. Kami sudah tahu ya Rasulullah tentang haknya al-walid, haknya orang tua. Fama haqqul walad. Lalu kami bertanya kepadamu ya Rasulullah, apa itu haknya anak? Qala ayyusina ismahu. Haknya anak itu adalah ketika dia lahir kamu berikan nama yang terbaik untuknya.
wa yusina mardi'ahu, ya. Lalu kamu asuh dengan baik, wa yusina adzabahu, dan kamu didik dengan etika yang baik, sopan santun, attitude, ya itu didik. Itu tugasnya seorang ayah dan seorang ibu, ya. Orang tua tidak hanya ayah saja ataupun ibu saja. Orang tua tugasnya tadi itu punya anak diberi nama yang baik, ya, karena diakikohi juga kan. Lalu dididik yang baik, dirawat yang baik, dikenalkan ilmu agama dan sebagainya. Dan jangan lupa adab, didik adab yang baik. Kadang ada orang tua yang lupa, anak itu ya dibuatnya pintar, anak itu akademiknya pintar, ranking 1 terus, tapi satu hal yang kadang lupa, tidak dididik tentang ilmu agama, tidak dididik tentang adab yang baik, bermuamalah yang baik, sehingga anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang tidak luhur, tidak soleh, hanya mengandalkan otaknya saja, atau hanya mengandalkan kecerdasannya saja, atau kecerdasan hati tidak diasah oleh orang tuanya. Yang diasah terusnya adalah kecerdasan intelektual, tentu kecerdasan hatinya tidak diasah. Maka yang terjadi, anak itu menjadi anak yang kurang baik, tumbuh dengan pribadi yang angkuh, sombong, zalim bahkan, ya. Nauzubillah min dzalik. Ya khonifidin, sobat kajian tematik insyaallah Allah muliakan. Jadi saya kira ini kajian singkat, ya, child free part 1, ya. Nanti kita akan sambung kepada pembahasan yang kedua. Intinya, apapun alasannya, apapun argumentasinya, tidak dibenarkan dalam syariat kita seseorang pasangan suami istri menolak mempunyai keturunan. Karena keturunan itu salah satu penjagaan agama, ya, dalam maqasidus syariah yang masuk kategori hifdzun nasab, menjaga keturunan. Semakin banyak keturunan kita yang soleh dan solehah, maka semakin bangga Nabi kita Muhammad SAW, dan semakin jaya agama Islam ini. Demikian kajian singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.